Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua dapat melakukan pembelajaran di mata pelajaran akidah akhlak. Walaupun diadakan secara daring, semoga tidak mengurangi rasa keseriusan, kesungguh-sungguhan kita dalam belajar sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kira-kira ada yang tahu nggak pada pagi ini Bapak bakalan nerangin penjelasan mengenai apa gitu, materi apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Tentang ini Pak, sikap terpuji Pak. Sikap terpuji. Memang murid paling pintar pokoknya di kelas ini ya. Iya, alhamdulillah. Wow. Terima kasih. Kahiji wae tapa mah, Pak. Aduh, harus kuliah ya ya, nanti harus dilanjutkan. Ya, harus ke Musadad, harus ke Setaim pokoknya. Baik Pak, amin. Baik. Di sini Bapak bakalan menjelaskan mengenai materi yaitu ragam sikap terpuji. Nah, ragam sikap terpuji itu ada 4 macam. Itu sebenarnya banyak, cuman Bapak bakal dikasih contoh 4 saja. Yang pertama, catat. Yang pertama, semangat berlomba dalam kebaikan. Yang kedua, bekerja keras dan kolaboratif. Yang ketiga, dinamis dan optimis. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Nah, itu ya termasuk ke dalam ragam sikap terpuji. Coba diulang. Ragam sikap terpuji itu ada berapa? Apa Pak, gak mandungin barusan teh Pak, ngalamun aduh. Aduh, kapan namanya coba. Sekarang Bapak bakal nanya ke Silpi, nanti sama didengerin ya. Silpi, yang termasuk ragam sikap terpuji itu apa saja? Tadi teh sedengar aku mah Pak optimis. Bukan Pak. Optimis dari mana Silpi? Aduh, ini anak-anak padahal Bapak Wita bisa, Bapak. Bapak. Coba Wita aja coba. Ya, 1, semangat berlomba dalam kebaikan. Ya, kedua, 2, dinamis dan optimis. Ya, 3, kreatif dan inovatif. Dan yang keempat, saya lupa. Nah, itu benar apa yang dikatakan sama Wita. Nah, yang keempatnya itu bekerja keras dan kolaboratif. Nah, tolong dicatat ya apa yang dikatakan sama Bapak Silpi, apa yang dikatakan sama Wita, tolong didengar ya. Nanti soalnya di akhir bakal ada ujian harian. Ya baik Pak. Nah, gitu. Bisa dilanjut? Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Yang pertama tadi kan ada mengenai apa? Semangat berlomba dalam kebaikan. Nah, kalian itu harus mengetahui apa pengertian semangat berlomba dalam kebaikan itu. Jadi biar tahu nama. Semangat berlomba dalam kebaikan teh salah satu ragam sikap terpuji kata EFT. Tapi tidak tahu pengertiannya seperti apa. Nah, jangan seperti itu. Nah, pengertiannya itu semangat berlomba dalam kebaikan disebutnya fastabikul khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh, Bapak langsung kasih contoh ya. Misalkan di kelas itu kan ada Wita, ada Farhan Ramadan, ada Silpi, ada Nah, terus Bapak tuh mau nulis nih di board. Ternyata di papan tulis teh masih ada bekas tulisan yang kemarin.
Nah, sebelum Bapak menyuruh teh ya harus nama Wita, Farhan, Silpi sama EF teh berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu menghapus whiteboard atau menghapus board. Nah, itu salah satu contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa dipahami gak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Nah, itu tuh bukan kata Bapak, ya, bukan kata Bapak, itu tuh dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Quran. Coba nantilah sama anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Nanti kalau pulang ke rumah. Oh, ini lagi di rumah ya? Lagi di rumah. Nah, nanti beres mata pelajaran langsung dilihat saja ya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya itu. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Nah, itu. Jadi bukan semata-mata perintah Bapak ya, Ep ya? Iya, Pak. Aman. Iya, bisa. Kan nanti tuh misalkan Ibu Wita itu minta tolong ke Ep, misalkan teh ke Silpi, terus pada cuek weh. Ah, buat apa sih berlomba-lomba dalam kebaikan, ngebantu Wita? Nah, jangan seperti itu. Lalu yang kedua, tadi disebutkan ada bekerja keras dan kolaboratif. Ada yang tahu tidak? Bekerja keras dan kolaboratif itu apa? Kalau kata Silpi mah tadi optimis. Nah, optimisnya apa, Silpi? Berpikiran yang baik, yang positif. Yang positif. Bekerja keras dan kolaboratif itu apa, Bekerja keras itu rajin bekerja, Pak. Tanpa putus Rajin asa gitu. Asik. Terus Wita, Bekerja sama tanpa pantang menyerah. Farhan, bekerja keras dan kolaboratif itu apa? Mencapai tujuan yang gemilang. Nah, apa yang dikatakan anak-anak yang Bapak banggakan ini semuanya benar. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya bekerja keras itu tanpa pantang menyerah gitu. Misalkan EF itu mengerjakan sesuatu, terus gagal, tidak sesuai kemauan EF. Nah, EF itu tidak langsung menyerah, tapi EF mencoba lagi. Nah, itu bekerja keras dan kolaboratif. Kayak tadi Wita dikatakan bekerja sama dan pantang menyerah. Jadi yang maksudnya kolaboratif itu misalkan EF nih punya tujuan, Wita punya tujuan, Silvi punya tujuan, Farhan punya tujuan. Nah, tujuan itu, untuk mencapai tujuan itu, anak-anak semua itu berkolaboratif, saling membantu ketika ada hambatan, ketika ada kegagalan, mencoba lagi. Nah, itu yang disebut dengan bekerja keras dan kolaboratif. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Siapa? Bapak boleh bertanya? Oh, boleh. Silakan. Ini salah satu, ini harus dijadikan contoh ya. Wita ini salah satu murid teraktif pokoknya di kelas ini itu. Super teraktif. Silakan. Mau bertanya apa? Bekerja sama tadi tanpa pantang menyerah. Bapak Ya. gimana kalau lagi misalnya lagi ulangan tuh? Boleh gak bekerja sama? Aduh. Padahal sebelumnya misalnya si temen teh tahu ulangan ini nggak ngerti, udah dikasih tahu nih gini nih caranya, misalnya rumus ini. Nah, pas ulangan teh masih nggak ngerti. Gimana tuh? Kasih tahu jangan, Pak. Nah, ini salah satu pertanyaan yang yang sungguh menakjubkan gitu ya bagi kita. Termasuk mungkin bagi anak-anak sekalian yang sekarang masih duduk di bangku siswa gitu kan, mengalami UTS, UAS. Nah,
ketika kalian misalkan mengalami hal seperti apa yang dikatakan Wita, misalkan temannya itu ngerasa kesulitan, padahal udah dikasih rumus, udah dikasih cara, bahkan uang juga udah dikasih, cuman masih belum paham ya Ep ya, misalkan. Iya pak. Nah terus apakah kita kasih tahu? Jangan jawabannya. Nah sebelum bapak menjawab, bapak pengen tahu dulu jawaban dari anak-anak, dari Ep. Ep, kira-kira temen Ep itu dikasih jawabannya gak? Kalau saya mah pak gak dikasih pak, soalnya ya ntar pertanggungjawabannya berat pak. Jadi jangan dikasih. Jangan dikasih aja, biarin. Bapak angkat jempol makanya buat Ep. Terus Farhan, menurut Farhan dikasih jangan? Kalau saya mah suka dikasih karena suka kesian gitu sama orang yang bingung mengerjakan soalnya. Aduh, ini salah satu akhlak, bukan akhlak, salah satu murid termulia ya hatinya ya. Ya, ya Pak. Silvi, kalau menurut Silvi dikasih jangan? Menurut saya mah jangan atuh, kan udah waktunya bukan bukan ulangan biasa ya, ini mah ulangan UTS gitu. Iya, ini anak-anak pada cerdas semuanya loh. Nah, jadi Wita, apa yang dikatakan teman-teman ini semuanya benar, semuanya kecuali Farhan Ramadan ya. Jangan dimasukkan itu Wita. Jadi misalkan, aduh ini kemana Witanya? Kayaknya gangguan pak. Oh gangguan, ya udah. Ini jadikan pembelajaran saja ya buat anak-anak. Jadi ketika misalkan nanti anak-anak menemukan temannya itu kesulitan lagi UAS, nah jangan dikasih tahu ya, karena kan sebelumnya udah dikasih kisi-kisi sama bapak, terus udah dikasih kisi-kisi sama bapak deh, terus dikasih rumusnya sama teman-teman. Jadi bukan berarti EF itu orangnya pelit ya Ep ya. Iya, EF itu kan orang baik, bukan berarti Silvi itu tidak solidaritas. Tapi kan tetap ada batasannya. Jadi ketika misalkan menemukan teman seperti itu, ya jangan dikasih tahu jawabannya. Ya kasih tahu cara, kasih tahu, tapi jangan dikasih tahu jawabannya. Karena apa yang dikatakan benar. Itu kan berat pertanggung jawabannya. Jadi terkadang nih kita tidak mau ngasih tahu ke teman itu bukan atas dasar pelit, tapi justru kasihan ke anaknya itu sendiri, takut kayak bisa bertanggung jawab nanti pas ditanya sama bapak. pak. Nah terus Model pak. Tadi ngedenger bapak saya pak. Istirahat. apa gimana Ep? Istirahat pak. Mana nyanggah? Oh istirahat. Iya pak. Aduh, ini soalnya bapak kan kalau udah masuk kelas sama kelas D ini benar-benar lupa waktu gitu, soalnya yang pertama anak-anaknya itu pada aktif, pada ceria gitu, jadi ke bapaknya juga effortnya itu wah luar biasa. Ya udah bapak absen dulu ya, ini soalnya Angelina baru masuk, kemana saja? Iya, mohon maaf saya telat, tadi baru pulang. Aduh, ini udah jam 8 malam baru pulang dari mana? Pulang ngaji Bapak. Iya. Ya udah, berarti minggu depan Bapak akan melanjutkan ragam akhlak terpuji, sikap terpuji 2 lagi ya. Yaitu yang tadi kan yang pertama udah dijelaskan, yang kedua udah, tinggal yang ketiga sama yang keempat yaitu dinamis dan optimis. Terus yang keempatnya kreatif dan inovatif. Mungkin sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.